Live Talk. Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Irama, selamat pagi menjelang siang. Pagi hari ini spesial Aji Atamimi hadir di Irama Live Talk dan sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya untuk pendengar Irama FM, semoga hari ini dalam keadaan sehat, semuanya lancar dan dimudahkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya diringankan, dan tetap aja gabung di Irama FM di Irama Live Talk siang hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini Irama Live Talk disponsori oleh Kominfo Sandi Kabupaten Purworejo. Selamat pagi Mas Panji. Oke. Dan acara kita Irama Live Talk juga disiarkan langsung via YouTube Pemkab Purworejo. Dan pagi hari ini sudah ada 3 narasumber yang akan membersamai kita di Irama Live Talk tentang perundang-undangan cukai. Selamat pagi Ibu Nurwati Catur Kurnia Dewi. Kita sebut Bu Dewi gitu aja. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Aji. Ini sebutan untuk apa? Pendengar Irama? Pendengar Irama. Pendengar Irama ya? Pendengar Irama. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Irama yang ada di Kabupaten Purworejo. Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan pagi hari ini beliau didampingi spesial sekali oleh Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, beliau yang terhormat Bapak Budi Wibowo SOS MPI. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Haji dan semua pendengar Irama FM yang saya hormati. Sehat selalu untuk semuanya. Amin. Pak Budi juga sehat ya Pak Budi ya? Alhamdulillah. Pekerjaan lancar juga? Alhamdulillah. Siap lah. Dan yang spesial berhadapan dengan saya langsung pagi hari ini, beliau adalah Ibu Ayu Febriana. Kita sebut Mbak Ayu gitu aja. Ya, Mbak aja Pak. Oke. Karena kita memang seumuran. Seumuran anaknya ya. Kau tahu tuh, Iya. Bu Dewi kau tahu tuh. Terlihat. Seumuran anaknya. Baik, 3 narasumber yang hebat pada pagi hari ini didatangkan spesial oleh Kominfo Sandi Kabupaten Purworejo untuk membahas tentang cukai, tentang gempur rokok ilegal dan bagaimana kiprahnya, bagaimana sepak terjangnya untuk gempur rokok ilegal. Beliau bertiga akan membahas tuntas pada pagi hari ini. Dan pendengar Irama FM juga bisa berkontribusi aktif untuk bisa gabung di 0813-9269-6815. Sekali lagi di 0813-9269-6815. Atau yang sudah ikut live langsung di YouTube Pemkab Purworejo, terima kasih sekali. Dan pagi hari ini selama 1 jam full kita akan membahas itu. Dan kita kembali ke topik kita yang utama, yaitu tentang cukai. Ya, setiap beberapa bulan sekali mesti kita nggak henti-hentinya mengedukasi masyarakat Purworejo via Irama FM tentang cukai, tentang gempur rokok ilegal, dan tentang hukum-hukum yang berlaku, perundangan yang berlaku. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang cukai. Bisa dijelaskan lagi Ibu Dewi cukai? Baiklah, untuk pendengar Irama, saya akan menjelaskan mungkin bisa dikatakan pengertian dari cukai ya. Ya, itu pertama kita sampaikan bahwa cukai itu sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sendiri. Jadi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sifat dan karakteristik itu apa aja? Yaitu terkait dengan konsumsinya itu perlu dikendalikan dan peredarannya juga perlu diawasi. Selanjutnya, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau yang terakhir adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai juga berdasarkan undang-undang ini. Jadi itu sedikit pengertian tentang cukai ya Pak ya. Oke. Dan yang akan kita titik beratkan di sini adalah cukai, mengenai cukai dalam hal rokok gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, kolaborasinya pagi hari ini tentunya dengan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Pak Budi. Nah, kita kembali ke Pak Budi. Ketika kita membahas tentang pemberantasan rokok ilegal yang notabene mesti ada sangkut pautnya dengan cukai seperti apa yang disampaikan Ibu Dewi tadi. Apa dasar penegakan hukum bagi Satpol PP dalam hal pemberantasan rokok ilegal? Masih Mas Haji. Untuk dasar hukum kami melakukan kerjasama dengan
dengan bea cukai adalah terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024, di mana tentang penggunaan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Ini bahwasanya Satpol PP adalah merupakan selaku penegak aturan yang ada di tingkat daerah, sehingga dalam hal terkait dengan cukai ini kami bersama-sama dengan bea cukai melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan penegakan manakala ada pelanggaran terkait dengan cukai ini. Jadi ini adalah merupakan dasar kita bersama-sama untuk menegakkan terkait dengan cukai tembakau ini. Baik. Dan tadi di spill sedikit sekali oleh Pak Budi tentang DBHJHT, ya, Satpol PP penegak perda di kabupaten di tingkat terbawah untuk ini. Kemudian kita kembali ke tema tentang cukai dan DBHJHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Boleh dijelaskan Mbak Ayu sekarang tentang hubungannya DBHJHT dengan bea cukai, dengan pemerintah, dengan penerimaan pemerintah. Jadi begini ya Pak, untuk pendapatan cukai yang kita peroleh dari hasil tembakau yang dalam negeri ya, dalam hal ini tidak termasuk cukai hasil tembakau impor, etil alkohol dan MMA. Ini 3%-nya itu akan dikembalikan ke daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau kering. Jadi tidak semua provinsi itu mendapatkan. Jadi yang perlu kita sampaikan untuk barang kena cukai di Indonesia saat ini itu ada 3. Yang pertama ada etil alkohol, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, jernih, tidak berwarna, yang diperoleh baik dari peragian, penyulingan ataupun sintesa kimiawi. Yang kedua ada MMA atau minuman mengandung etil alkohol yang biasa kita ketahui dengan miras atau minuman keras. Dan yang terakhir adalah hasil tembakau. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, meliputi ada sigaret, cerutu, tembakau iris dan juga tembakau kering gitu ya Pak. Nah, di sini untuk daerah-daerah penghasil cukai yang saya sebutkan tadi, nanti hasilnya 3%-nya ini akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau begitu. Karena tidak semua daerah di Indonesia adalah penghasil cukai, maka tidak semua daerah juga mendapatkan DBHJHT. Untuk Kabupaten Purworejo, ya, alokasi DBHC-nya adalah sebesar 17 miliar 168 juta Pak. Jadi itu untuk tahun 2025 tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 17 miliar 168 juta. Dan itu juga banyak ya Pak ya, dibanding dengan Kota Magelang itu masih di bawah dari Kabupaten Purworejo. Selain ada DBHJHT, jadi juga ada pajak rokok Pak. Dimana kalau kita ini membeli rokok itu pasti ada pajak rokoknya, di mana besarannya itu adalah 10% dari nilai cukai. Selain kita memungut cukai, kita juga memungut pajak rokok. Nah, itu 10%. Nah, kalau ini pajak rokok ini semua daerah mendapatkan, karena kan pada beli kan Pak, ada bayar cukai juga kan, semua daerah kan pasti ada yang beli rokok, ada yang beli EA ataupun beli minuman keras. Nah, dari 10% cukainya itu nanti dikembalikan ke daerah begitu. Nah, untuk perhitungan 10% itu jelas kan sudah. Nah, untuk kalkulasi seumpama Kabupaten Purworejo untuk pajaknya, untuk bukan cukainya, tapi bukan DBHJHT tapi pajaknya itu bisa dihitung dari mana Mbak? Artinya seumpama nih dalam setahun Purworejo bisa beli rokok sebesar 100 miliar seumpama, masyarakat Kabupaten Purworejo 100 miliar. Nah, itu kita bisa mendeteksi itu dari mana Mbak? Izin jawab gitu. Jadi pajak rokok itu kita bisa menghitungnya dari penerimaan cukai. Oke. Ya, jadi dari penerimaan cukai secara keseluruhan kan ada perhitungannya. Betul. Tuh. Berapa persen penerimaan cukai yang sudah kami kumpulkan tiap tahunnya bisa diperhitungkan nanti di awal tahun berikutnya, diperhitungkan sekian persen, nanti 10%-nya itu baru masuk ke insentif daerah seperti itu. Jadi dari penerimaan cukai nggih. Oke. Dan kalau di bawah kabupaten-kabupaten di bawah naungan pengawasan
Bea Cukai Magelang. Itu yang paling tinggi pajak rokoknya siapa, Pak? Di Temanggung. Temanggung Temanggung, tetap nggih. udah pasti. Karena sudah terlihat tuh dari Dari penerimaan BPHJ-nya. BPHJ-nya. Betul, dia Betul. paling tinggi kan penghasil tembakau juga. Jadi memang paling tinggi di antara kabupaten yang lain. Oke, baik. Tadi di-spill sedikit oleh Mbak Ayu tentang ini bukan DBHJT itu bukan rokok impor begitu nggih? Iya, betul. Untuk bukan rokok impor. Nah, ketika ada rokok impor itu masuknya kemana? Artinya pajak cukainya masuknya di daerah mana? Artinya kalau Purworejo kan jelas ya, jelas artinya yang dari Purworejo ini sudah jelas. Tapi untuk yang impor, dalam hal ini konteksnya kita kan membahas DBHJHT, Pak. Betul. Jadi kita menghitung DBHJHT 3% yang akan dikembalikan ke daerah itu hanya rokok-rokok yang tidak impor tadi, Pak, cukai yang Betul. tidak impor. Kalau yang tidak impor ya masuk ke penerimaan negara, cuma tidak dikembalikan ke daerah. Karena kan kita juga bingung kan Yeah. mau dikasih kemana? Karena kan ini dari luar negeri, Betul. bukan dari daerah tertentu seperti itu. oke, berarti kalau yang impor jelas langsung masuk ke negara. Negara, Ya. betul, ke penerimaan negara. Betul, baik. Nah, sekarang ke Pak Budi lagi Ya, ya. tentang penegakan dalam hal ini Ya. adalah pemberantasan rokok ilegal. Nah, kegiatannya meliputi apa saja, Pak Budi? Ya, Untuk Satpol PP Damkar. untuk Satpol PP, ya, kami yang pertama ada kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai, ya. Jadi kami terjunkan teman-teman ke desa-desa ataupun ke daerah-daerah dan kita lakukan identifikasi terkait dengan di mana tempat mereka berjual rokok ilegal ini. Jadi kami di sana 494 desa mesti kami terjunkan teman-teman semuanya ke sana untuk melakukan identifikasi itu. Yang kedua terkait dengan operasi bersama, nanti operasi bersama tentang setelah kami mendapatkan informasi, kami tandai titik itu dan kami bersama-sama dengan Bea Cukai untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan terkait dengan pemberantasannya. Kami langsung terjun ke lapangan melakukan kegiatan penegakan terkait dengan rokok ilegal itu. Setelah itu kami juga menyediakan sarpras terkait dengan pemberantasan barang kena cukai ini. Jadi dalam rangka mendukung terkait dengan pengumpulan informasi ini, kami di tahun ini menganggarkan untuk pembelian CCTV untuk di daerah selatan-selatan, nanti karena kita dari sekian kejadian ini Selatan-selatan jalur jalur. merupakan jalur terkait dengan Peredaran, pengiriman dari daerah Jawa Timur ke Jawa Jawa Barat Barat. maupun Jawa Tengah ini. Oke. Jadi itu terus juga kami membeli kamera tersembunyi gitu. Jadi seperti detektif itulah karena Speknya kalau lebih khusus kita ya. kalau kita langsung memotret pelaku atau penjual, Iya. besok sudah tidak ada lagi. Makanya kami membeli kamera itu sudah dalam rangka kita agak silent, lebih silent lagi ini. Oke, boleh di-spill letaknya kamera di mana, Pak? Itu saya kira Tersembunyi ya Pak ya, jelas. tersembunyi juga. Jadi. Terus yang ketiga adalah peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan. Jadi kami selalu membekali teman-teman dengan istilahnya informasi-informasi yang up to date terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Jadi sehingga teman-teman akan selalu memantau terkait dengan perkembangan-perkembangannya. Karena saat ini juga pengiriman barang itu sudah tidak langsung diantar sendiri, bisa melalui jasa paket, bisa melalui bis, bisa melalui juga kurir-kurir yang lain, sehingga ini juga harus kita sampaikan kepada teman-teman semuanya agar terkait dengan informasi seperti itu juga sampai kepada teman-teman. Terus juga penyimpanan barang, ini juga karena kita setelah melakukan kegiatan, kita melakukan penyitaan barang, ini kami serahkan pada Bea Cukai untuk proses selanjutnya karena terkait dengan penegakan ini adalah merupakan ranahnya dari Bea Cukai. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, baik Pak Budi, boleh dijelaskan juga tentang tindakan-tindakan atau selama ini yang sudah dilakukan oleh Satpol PP untuk masyarakat penjual, masyarakat penjual langsung dari warung lah, boleh kita katakan warung. Itu yang pernah diberi peringatan atau pernah ditegur atau justru pernah ditindak oleh Satpol PP, ada berapa di tahun 2025? Kami sampaikan juga di dalam 2023 Tahun 2023 kita
berhasil melakukan pengamanan menyita 3.441 batang. Batang rokok ilegal. Rinciannya adalah SKM-nya adalah 338.400 dan ini dikirim melalui mobil. Terus yang di tahun 2024 ini kan ada peningkatan, ada 1.755.000 sekian ini berhasil kita amankan dari kurir yang kita amankan di daerah selatan. Untuk tahun yang 2025 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah berhasil mengamankan 21.166 batang ini jadi ya kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan agar paling tidak kita bisa mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga kerugian negara akan bisa kita tekan dan bisa kita bisa menambah pundi-pundi terkait dengan pendapatan negara kita ini. Oke, baik. Itu kalau secara langsung Pak Budi, artinya Pak Budi menindak secara langsung dan ketemu objek langsung. Tapi sekarang karena sudah zamannya teknologi Pak Budi, apakah pernah menindak yang transaksinya lewat media sosial Pak Budi? Kadang memang saya lihat juga di media sosial kadang ada rokok A, rokok B, rokok C yang ternyata memang menurut saya kalau itu ilegal seperti itu. Nah, ini kesulitan kami adalah kami belum punya alat yang untuk bisa melacak melacak karena seperti itu kan harus kita lacak terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Memang sekarang banyak sekali di medsos menjual rokok merek ini bisa dikirim melalui ini kita belum bisa. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa membeli alatnya, bisa melacak terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Oke, baik, kita anggarkan di tahun 2026. Insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga ini penerimaan cukainya tinggi, terus mempengaruhi besaran BPH itu juga. Jadi bisa dimanfaatkan lebih maksimal dan optimal ya. Oke, semoga. Amin. Baik, kita kembali ke Bu Dewi tentang rokok ilegal. Ya, rokok ilegal itu seperti apa sih? Yang sebenarnya digembor-gemborkan rokok ilegal di spanduk-spanduk, di baliho-baliho tentang rokok ilegal, gempur rokok ilegal, bila bisa dijelaskan. Kalau rokok ilegal itu istilahnya mungkin masyarakat luas itu mengenalnya adalah rokok bodong ya. Jadi rokok bodong atau rokok yang tanpa tidak memenuhi kewajiban terhadap perundangan cukai, yaitu biasanya ciri-cirinya itu kayak semacam rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, jadi yang rokok tidak berpita, jadi polos, benar-benar tidak ada pita cukainya di sekitaran di bungkusannya. Jadi kalau yang kedua itu pita cukai palsu. Kalau pita cukai palsu itu kita mungkin memang melalui uji lab ya. Kalau ingin tahu lebih jelas pakai uji lab, tapi secara kasat mata terlihat biasanya dia tidak berpendar, tidak mengkilap gitu loh. Jadi kayak cetakannya terlalu samar gitu ya untuk pita cukainya. Dan yang ketiga itu pita cukainya berbeda, bisa salah personalisasi, yaitu kemasan produk rokok ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaannya. Jadi menggunakan pita cukai yang seharusnya untuk perusahaan lain, kayak contoh satu perusahaan katakanlah AD, tapi dia berpita cukai perusahaan RA gitu. Jadi itu masuk kategori salah personalisasi. Dan selanjutnya salah peruntukan. Kemasan rokok ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai untuk peruntukannya, jadi bisa berbeda dengan jenis produksi maupun jumlah batang dalam kemasan tersebut. Contoh pita cukai SKT tapi digunakan untuk produk ruku SKM. Kemudian pita cukai untuk rokok kemasan isi 12, di situ di pita cukai ini tercantum 20. Seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh saya mengajukan pertanyaan juga tentang cukai. Seumpama sebuah perusahaan itu di tahun 2025 kan di awal sudah mempunyai planning akan memproduksi sekian juta batang rokok. Itu perusahaan yang yang sudah legal lah, yang bukan ilegal, yang sudah legal. Nah, itu harus membayar cukainya di depan atau bisa bertahap, Bu? Bisa bertahap. Jadi kayak melalui pemesanan pita cukai dulu. Jadi kan kita setiap periode tertentu itu ada pesanan pita cukai selama 1 tahun, tapi akan diberikan secara bertahap. Jadi nanti kita ada pencatatannya. Perusahaan ini 1 tahun
memesan pita cukai sebanyak sekian. Nah, nanti akan diberikan secara bertahap. Seperti itu. Dan seumpama nih meleset, perusahaan tersebut meleset, artinya harusnya memanfaatkan 1.000 lembar pita cukai, tapi ternyata di akhir tahun, di tahun 2025 di Desember itu tidak memenuhi target, masih sisa pita cukainya gimana? Atas sisa pita cukai yang belum digunakan nanti akan dikembalikan dengan mekanisme yang semacam apa itu, pencatatan di tempat kita kan ada tuh pencatatan dari mungkin di seksi perban, nanti dicatat, dikembalikan lagi dan akan ada penggantiannya. Pengembaliannya ada. Jadi mekanisme tertentu lah istilahnya begitu. Oke, baik, makasih. Ya. Ya, bisa intinya yang penting semuanya itu ada mekanismenya. Jadi bisa dikembalikan juga. Baik, terima kasih yang udah gabung di 081392696815. Sekali lagi di 081392696815. Mas Anjas yang ada di Purworejo. Kalau rokok legal saja berbahaya, apakah rokok yang ilegal juga semakin berbahaya? Boleh dijawab mungkin Mbak Ayu aja ini. Baik, jadi sebenarnya kita ketahui semua ya Pak, kalau rokok yang legal saja berbahaya. Dan rokok yang legal ini tentunya sudah melewati uji lab untuk mengatur kadar nikotin, kadar tarnya kan juga sudah terukur ya. Betul. Yang legal. Dan itu pun di kemasannya kan sudah diberikan peringatan kalau rokok ini membunuhmu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana jauh lebih bahayanya rokok yang ilegal, karena kan mereka tidak melalui uji lab, Pak. Tidak diukur kadar nikotinnya dan kadar tarnya. Yang sudah legal, sudah diuji lab aja berbahaya, apalagi yang tidak legal gitu ya Pak. Itu dari segi kesehatan konsumen tentunya sangat dirugikan gitu, karena berbahaya untuk kesehatan. Dan untuk kerugian yang kedua tentunya dari segi penerimaan negara. Dengan adanya rokok yang ilegal ini tentunya banyak sekali potensi penerimaan negara yang tidak dapat diselamatkan begitu Pak. Karena kan mereka tadi banyak yang nggak pakai pita cukai, ada yang pakai tapi bekas, ada yang salah peruntukan yang harusnya isinya 20 cuma bayar 12 batang, yang harusnya sigaret kretek mesin pakai sigaret kretek tangan. Dari semua itu kan pasti ada potensi kerugian negara gitu Pak yang tidak bisa diselamatkan, dan tentunya itu berpengaruh ke penerimaan daerah karena dari 3%-nya kan dikembalikan ke daerah. Betul. Otomatis nanti penerimaan dari dana DBHCHT ini berkurang gitu Pak. Oke, baik begitu Mas Anjas ya. Intinya yang legal saja berbahaya, apalagi yang ilegal karena tidak melalui uji lab. Kalau uji lab itu berarti bisa kita katakan itu adalah quality controlnya. Betul. Sebuah produk untuk keluar gitu. Iya. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Budi. Ya. Untuk penegakan hukum tentang rokok ilegal yang ada di sekitar kita, seumpama nih Pak Budi, ada warga di sekitar kita memproduksi rokok untuk diri sendiri, kemudian ngelinting, apakah itu juga termasuk dalam pelanggaran cukai Pak Budi? Kalau mereka ngelinting untuk dikonsumsi sendiri, saya kira bukan termasuk dalam kategori rokok ilegal ya. Okay. Tapi kalau mereka sudah memperjualbelikan, itu sudah kategori terkait dengan pelanggaran cukai itu. Oke, baik. Jadi, mereka harus kalau sudah diperjualbelikan harus memenuhi kewajiban terkait dengan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, apakah ada cukai, Bu Dewi mungkin? Apakah ada cukai untuk tembakaunya, Bu Dewi? Seumpama kita pelinting-pelinting nih, seperti barusan yang kita bahas sama Pak Budi. Kita pelinting-pelinting yang akan kita konsumsi sendiri. Kita beli tembakau di pasar, di toko-toko tembakau, kan sekarang marak nih toko-toko tembakau bermunculan. Nah, kita beli taruhlah 2 kilo, 3 kilo tembakau. Itu ada cukainya enggak sih kalau yang itu? Itu kalau untuk pribadi, untuk pemakaian pribadi itu tidak termasuk dalam kategori objek yang terkena cukai. Karena memang digunakan untuk konsumsi sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Budi tadi kan, hanya untuk konsumsi sendiri dan jumlahnya pun tidak banyak. Itu masih kita ibaratnya enggak masuk inilah pidana ataupun sanksi yang bisa dikenakan terhadap mereka. Oke, baik. Dan kita kembali lagi, untuk yang pengen gabung boleh via WA di Irama FM di nomor 081392696815. Sekali lagi di 081392696815. Terima kasih yang sudah gabung di YouTube Pemkapnya Purworejo, yang sudah
menyaksikan acara talkshow kita, yaitu Irama Live Talk bareng dengan Kominfo Staf Sandi Kabupaten Purworejo, bareng dengan Bea Cukai Magelang dan juga Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Kita kembali ke topik kita, ke materi tentang penerimaan DPH-JHT yang terbesar di Kabupaten Purworejo, di Kedu itu adalah Temanggung. Nah, kalau di Purworejo bisa sekitar tadi disebutkan oleh Mbak Ayu 17 miliar sekian. Nah, itu untuk target tahun 2025 berapa, Mbak Ayu? Jadi kalau untuk target itu kan dari penerimaan Bea Cukai Magelang, sedangkan Bea Cukai Magelang itu membawahi satu Kedu, Pak. Ada Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, terus Temanggung dan juga Kota Magelang. Oke, berarti tidak ada target per kabupaten, Mbak? Tidak ada. Oke. Jadi untuk global untuk satu wilayah di bawah pengawasan Bea Cukai Magelang. Ya. Oke. Untuk di tahun 2023 target kita Bea Cukai Magelang itu ada di 260 miliar, Pak. Dan Target itu ya? Target ya. Realisasinya? Dan alhamdulillah Bea Cukai Magelang mampu merealisasikan di 290 miliar. Wow. Di sekitar 111%. Ya. Ya, sip. Untuk selanjutnya di tahun 2024 target kita dinaikkan nih di 374 miliar. 374. Dan Bea Cukai Magelang berhasil merealisasikan di 383 miliar. Oke. Di mana ini persentase tertinggi satu wilayah Jawa Tengah dan DIY, Pak. Bea Cukai Magelang menempati peringkat pertama di persentase tertinggi. Jadi bukan jumlah nominal penerimaannya, tapi di persentasenya. Karena kalau di nominalnya itu jelas yang paling tinggi itu di Kudus ya, Bu Dewi. Begitu. Dan untuk Wilayah di tahun Jawa Tengah ya, iya, Kudus. di 2025 ini target kami ada di 372 miliar dan sampai di bulan Mei ini 372 miliar. Berarti sama dengan tahun 2024. Tadi 374, Pak. Oke. Iya. Kok malah menurun? Turun. Mungkin disesuaikan juga dengan kondisi Iya, ya, Bu betul. Dewi. Oke. Dan sampai bulan Mei 2025 tahun ini kita sudah merealisasikan di 194 miliar, di mana ini sudah 52%. Tentunya kami berterima kasih untuk seluruh warga yang sudah taat pajak, taat cukai ya Bu Dewi ya, dan seluruh pengusaha pabrik yang sudah ikut menyumbang penerimaan negara. Oke, Gitu. baik. Kita kembali ke DPH-JHT, Bu Dewi. Ketika DPH-JHT dikembalikan ke kabupaten, itu sebenarnya di bulan apa? Kalau dikembalikan itu biasanya kan melalui tahapan pembahasan perencanaan RKP itu di akhir tahun sekitar bulan September nggih. Tapi untuk penerimaan dana di BHJHT-nya biasanya di awal tahun sekitar bulan Februari Maret gitulah. Oke. Jadi masing-masing kabupaten itu pasti dengan Biro Isda melalui tahapan perencanaan dulu, baru dana itu turun. Oke, Dan baik. perencana kegiatan itu kan ada proporsionalnya ya. Jadi direncanakan dulu sebelumnya melalui RKP pembahasan. Jadi untuk kayak bidang kesejahteraan masyarakat 50%, dan itu untuk apa saja, itu kayak peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, dan kalau untuk bidang penegakan hukum itu sekitar dananya 10% nggih untuk kegiatannya sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai, dan yang terakhir adalah bidang kesehatan dengan proporsional presentasinya sebesar 40%. Oke, baik. Dan untuk Kabupaten Purworejo di bulan Mei, di akhir bulan Mei Ya. sudah sesuai dengan dengan rencana yang sudah disahkan, itu sudah masuk berapa persen? Artinya sudah berjalan berapa persen? Kalau untuk terus terang kami belum menerima data laporan Oke. untuk pemakaian dana, tapi kalau kegiatan dari kayak sosialisasi itu sudah terlaksana sekitar 3 kegiatan. Oke. Kegiatan sosialisasi, dan ada kegiatan-kegiatan lain seperti talkshow, dan itu kan di pertengahan bulan ini tuh ada semacam kegiatan kayak perubahan karena ada silpa. Jadi silpa itu adalah pemanfaatan dana sisa dana DPH-JHT tahun kemarin yang dianggarkan di tahun ini dan di plan menjadi satu kegiatan tambahan dan dilaksanakan di tahun ini juga. Kalau untuk Kabupaten Purworejo tahun kemarin juga ada sisa? Ada sekitar 900 juta. Wow. Tapi untuk penegakan hukum itu sekitar memanfaatkannya kemarin kami sudah RKP nggih
sekitar 18 juta aja yang dimanfaatkan. Oke, berarti 18 untuk sosialisasi, mohon maaf. Kalau untuk penegakan hukum saya detailnya kurang paham, Ge. Oke, berarti dimaksimalkan lagi perlu untuk Ge. agar Tapi untuk sisanya dialihkan ke bidang kesehatan. tetap dialihkan Ya, tetap. untuk tahun selanjutnya tapi di bidang Untuk kesehatan. untuk tahun ini. Oke. Jadi untuk dana sekitar 900 itu sisanya itu dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Oke. Jadi intinya harus dihabiskan di tahun ini. Oke, baik. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung di 0813 di 0813 926968615. Ada Mbak Tari yang ada di Pituruh. Mbak Tari yang ada di Pituruh, terima kasih. Selamat pagi. Untuk penegaan di Pituruh, untuk di pasar Pituruh, kadang sering saya melihat bapak-bapak nongkrong di pasar Pituruh ketika pasaran ngelinting dan diperjualbelikan di situ. Nah, itu bagaimana? Pak Mas, Budi. kalau tadi sudah saya sampaikan, untuk pelinting kalau dikonsumsi sendiri tidak termasuk yang kena pajak. Tapi kalau sudah diperjualbelikan, ya itu berarti dia sudah melanggar terkait dengan aturan yang ada. Kalau melaporkan saja ke Satpol PP, nanti kita Mesti tindak lanjuti ada kita tindakan. istilahnya kita lidik, nanti kita akan berkoordinasi dengan bea cukai terkait dengan penegakannya. Itu. Oke. Laporkan saja, Yang penting ada laporan, Ge. Iya. Karena ketika tidak ada laporan dan harus ke 494 desa dengan keterbatasan personil sangat tidak mungkin, Pak Budi ini. Pokoknya harus dilaporkan, Mbak. Silahkan. Kalau memang itu meresahkan atau kalau memang itu membingungkan panjenengan, boleh dilaporkan di Satpol PP Damkar. Boleh kontaknya, Pak Budi? Bisa langsung ke IG Satpol PP ataupun ke nomor WA kami 089 521 875 166. Ya. Ini tolong untuk bisa di WA-kan ke kita, lokasinya mana, nanti kita turun ke lapangan. Oke, boleh diulangi lagi yang 081 Pak? 089 089 521 521 875 875 166 ya. Silakan untuk warga masyarakat Kabupaten atau langsung ke Purworejo. Satpol PP Damkar, Oke, datang aja. datang langsung boleh ke Satpol PP Damkar dan kalau via WA atau via telepon bisa di 089 521 875 166. Kita kembali ke Bu Dewi sekarang. Untuk target capaian tahun 2023-2024 kita tahu kan naik terus ya, selalu over target lah dari target yang sudah ditetapkan. Nah, yang menurut Bu Dewi, catatan Bu Dewi untuk yang over target seperti sekarang ini, seperti yang pernah dialami di tahun 2023, 2024 dan insya Allah di tahun 2025 di Bea Cukai Magelang, itu yang paling mendongkrak itu sebenarnya posisi apa, Bu Dewi? Artinya posisi jual beli rokoknya atau mungkin tembakonya? Ini terkait pelanggaran atau penerimaan? Penerimaan. Kalau terkait penerimaan kita kan lebih banyak di cukai ya. Di cukai. Jadi lebih banyak penerimaan kayak ke perusahaan-perusahaan besar seperti Jarum itu kan ada di Temanggung. Nah, itu akan menambah capaian kita semakin mendongkrak karena mereka buka pabrik baru di Kota Temanggung. Jadi mungkin lebih istilahnya perusahaan-perusahaan rokok yang sekali berbesar gitu ya. Jadi yang punya produksi tinggi dan ada mesinnya, itu yang mungkin lebih banyak terkait dengan penerimaan cukainya. Oke. Dan penerimaan cukai DBHCHT itu berarti tidak hanya rokok kan, Bu? Iya, betul. Nah, tapi kalau Purworejo jelas rokok saja nggih, Pak. Iya. Karena Purworejo ada perda anti miras nggih, perda miras. betul. Ya, betul, ada perdanya, Berarti Bu. tidak boleh Tidak maksudnya boleh, gimana? ya. Tidak ada miras kita, nggih. Iya, kita 0%. Oh gitu. Betul. Pantesan ya kita nggak pernah nemu ada miras-miras di Kabupaten Purworejo. Saya pikir di sini karena mungkin orangnya sadar akan bahaya Bahayanya. miras, ternyata ada perdanya, makanya pada takut ya. Betul ya. Dan kalau Purworejo murni mesti dari tembakau. Oh, Ya. gitu ya. Dan baik, terima kasih sekali lagi, boleh gabung di 0813 926968615. Terima kasih ada Mas Andika yang ada di Bener
Terima kasih. Selamat pagi untuk Satpol PP. Mohon untuk beberapa personil untuk bisa mengecek di benar ada beberapa warung yang menyediakan rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Terima kasih Mas. Tolong disampaikan data-datanya terkait dengan yang bersangkutan ya. Warung-warung mana saja nanti kita tindak lanjuti. Oke. Laporan itu agar lebih tepat menunjukkan lokasi-lokasinya sehingga kami langsung bisa menuju ke sasarannya. Oke, baik. Mas Andika silahkan atau boleh nanti bisa 089521875166 ya. Dan jangan khawatir untuk pelapor juga dilindungi. Siap, pasti kami lindungi. Dirahasiakan dan dilindungi. Ya. Jadi Mas nama Andika. ini Mas Andika tadi nama samaran ya. ini sudah samaran ini. Tapi antusias sekali ya tadi dari pendengar itu sudah ada yang melaporkan beberapa penjanggalan, ada indikasi pelanggaran itu mungkin bisa buat catatan Satpol untuk tindak lanjut memperluas pengawasannya di daerah-daerah yang sudah dilaporkan itu. Okay. Banyak yang masuk ke kami langsung laporan ke HP saya langsung kami ada saluran itu Pak, kayak semacam pengaduan secara resmi. Itu nampak itu nomor yang tadi betul ya. Jadi ini silakan pengaduan untuk gempur rokok ilegal yang berkaitan dengan cukai boleh langsung ke 089521875166. Kita kembali lagi ke Pak Budi sekarang ya ke Pak Budi lagi. Untuk penanganan Satpol PP itu fokus pada produk-produk rokok ilegal, pabriknya atau jalur distribusi Pak Budi? Ya, atau semuanya? Semuanya saya kira semuanya karena di kita juga ada pabrik rokok pabrik rokok yang khususnya yang di Purworejo itu banyaknya Klembak Menyan. Oke. Yang ada di Ketuk, yang ada di Purwodadi ini sudah kita sasar semuanya dan alhamdulillah sebagian besar sudah mengurus perizinan dan sudah membayar cukai. Terus yang kedua terkait dengan peredaran kami juga melakukan pemantauan ke wilayah-wilayah dalam arti ke warung-warung terkait dengan yang bersangkutan menjual rokok ilegal apa tidak ini. Terus juga terkait dengan penindakan kami juga bersama-sama dengan Bea Cukai akan selalu menegakkan terkait dengan aturan-aturan yang ada ini. Oke, baik, kita kembali lagi ke cukai. Apa ada yang menawarkan rokok ilegal, apa yang harus dilakukan ketika ada yang menawarkan rokok ilegal? Seumpama nih kita ketika di pasar atau mungkin ketika di rumah ditawarkan tapi ternyata itu rokok ilegal, kita harus bagaimana ini Bu Ayu? Tentunya kita harus menolak ya Pak Aji. Tolak nggih. Tolak, harus wajib ditolak karena bagi Bapak Ibu yang membeli untuk dijual kembali, nah ini Bapak Ibu sudah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Jadi hati-hati, jangan mau kalau ada yang menawarkan karena yang pertama tadi membahayakan kesehatan Bapak Ibu sendiri, yang kedua juga merugikan penerimaan negara yang akan dikembalikan ke daerah masing-masing lagi melalui DPHJHT, dan yang ketiga Bapak Ibu sudah melanggar aturan yang dapat dikenai sanksi. Jika Bapak Ibu mengalami tekanan atau menemukan dan ada yang ditawarin, Bapak Ibu bisa melaporkan langsung ke kami di WhatsApp kami ada di 0811-264-0225 atau bisa datang langsung ke kantor kami atau bisa juga melalui sosial media kami ada di Instagram dan TikTok di @beacukai_magelang. Jadi sekali lagi tolak, jangan mau gitu Pak. Oke, baik. Seumpama tadi penegakan yang pernah dilakukan oleh Pak Budi Satpol PP dan jajarannya tentang penangkapan peredaran di di jalur selatan-selatan. Nah, itu ketika ketangkep seperti itu, kemudian rokoknya disita, kemudian dia dikenakan denda sebesar berapa? Atau bagaimana itu tindakannya? Jadi untuk sanksinya ini kan ada kategori-kategorinya ya Pak. Jadi kalau yang pertama ini berdasarkan Undang-Undang 39 2007, kalau pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai tadi yang melekatkan pita cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, ini akan dikenakan sanksi harus melunasi dulu cukainya. Tadi sebanyak yang disita? Sebanyak yang seharusnya dipungut. Tadi kan ada yang misal rokok bodong, berarti kan sama sekali nggak bayar. Ya, atas semua barang kena cukai yang ditangkap dan tidak ada pita cukainya itu harus dilunasi semuanya. Atau ada juga yang misal harusnya kan
bayar cukainya 20 batang, cuma dilekati pita cukainya 12 batang. Atas 8 batang setiap bungkusnya itu juga harus dilunasi. Selain melunasi, kita juga ada sanksi administrasi denda 2-10 kali dari nilai cukai yang harus dilunasi. Itu baru yang pertama ya, pabrik dan juga importir. Kalau yang kedua, kalau orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati, nanti bisa dipidana penjara 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan yang terakhir, setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan kepada yang berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, ini konteksnya itu salah personalisasi. Misal Pak Aji punya pabrik, saya juga punya pabrik. Betul. Cuma golongannya Pak Aji itu lebih tinggi, otomatis kan cukainya lebih mahal. Tapi Pak Aji beli di pabrik saya yang golongannya lebih murah. Nah, itu kita bisa dipidana 1-5 tahun penjara dan juga denda 2-10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Gitu, Oke, Pak. baik. Kalau yang tadi yang awal disampaikan oleh Mbak Ayu ketika ada yang batang rokok yang tidak membayar cukai dan terkena razia atau terkena saat penindakan itu menjadi barang bukti, itu ketika sudah bayar cukai nih Mbak, sudah bayar cukai terus perusahaan tetap disanksi administratif lain nggak? Ya iya dong Pak, kalau enggak cuma bayar doang, semuanya nanti tuman Pak. Tidak ada efek jerah. Tidak ada efek jerah, iya. Lah kalau kayak gitu, kalau nggak ketahuan kan berarti saya untung nih gitu. Kalau ketahuan lah saya cuma bayar pajaknya doang kok. Nah kalau kayak gitu kan bakal menimbulkan budaya yang tidak baik Pak. Jadi kita tetap kenakan sanksi administrasi. Baik, terima kasih. Untuk identitas pelapor yang melaporkan ke Satpol PP dilindungi Pak Budi ya? Jelas, ya. Insya Allah siapa pelapornya akan kami lindungi, tidak akan saya publikasi. Jadi jangan khawatir, tenang. Dan apakah jika sudah dilaporkan, maka terlapor akan langsung ditindak atau diedukasi terlebih dahulu Pak Budi? Tergantung pada besar kecilnya Mas. Kalau mereka hanya menjual dalam kategori kecil ya, mestinya kita berikan edukasi agar mereka mengurus perizinannya. Tapi kalau sudah skala besar, ya kita tindak sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Kalau perusahaan-perusahaan rumahan kan kecil-kecil seperti Kelembak Menyan itu kan kecil, kategori kecil, kita edukasi dulu agar mereka bisa mengurus perizinannya. Oke, baik. Mungkin di akhir sesi untuk closing statement bisa disampaikan yang pertama mungkin dari Bu Dewi terlebih dahulu sebelum kita akhiri talkshow kita pada siang hari ini, Irama Live Talk bareng DBHCHT Kabupaten Purworejo, bareng Kominfo Kabupaten Purworejo, bareng Bea Cukai Magelang dan juga Satpol PP Damkar Purworejo. Silakan Bu Dewi. Oke, seperti yang tadi kan Pak Budi sudah menyampaikan ya, bahwa kita Bea Cukai dan Satpol PP sudah berkolaborasi sedemikian rupa untuk bagaimana caranya untuk peredaran rokok ilegal tidak semakin merajalela. Jadi kita benar-benar bekerja sama, dan kami juga mohon dukungannya dari masyarakat, terutama pendengar Irama yang mungkin tahu ada berita-berita atau pelanggaran yang ada di sekitarnya untuk segera melaporkan ke pihak-pihak terkait Satpol PP ataupun Bea Cukai. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak, khususnya media dan masyarakat, agar dapat waspada terhadap barang-barang kena cukai yang diindikasi tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya dapat diidentifikasi dari pelekatan pita cukainya. Ada yang polos, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai palsu yang bukan resmi dari pemerintah, serta dilekati pita cukai yang salah peruntukan. Jadi bersama Bea Cukai Magelang dan Satpol PP, kita gempur rokok ilegal gitu ya Pak ya. Siap. Dan mungkin closing statement dari Pak Budi, silakan Pak Budi. Untuk masyarakat pengusaha ya, kami nyuwun pada masyarakat pengusaha yang mengusahakan rokok, tolong untuk mematuhi aturan yang ada, urus izinnya, bayar cukainya, dan insya Allah usaha yang panjenengan laksanakan akan menjadi berkah bagi masyarakat yang menggunakan ya, dalam arti perokoknya ya, beli rokok yang legal sehingga pemasukan negara akan semakin banyak. Kalau bisa justru sesuai dengan tugas kami juga terkait dengan KTR ya,
kalau bisa berhenti ya berhenti saja. Gitu. Cari aman, cari aman. Ini bertolak belakang sama bea cukai. Nanti penerimaannya jadi turun loh Pak. Oke, Mas Riyadi harus berhenti, Mak. Baik, Mbak Ayu, mungkin ada yang terakhir kali untuk disampaikan di sesi sekarang ini. Sudah terwakilkan Bu Dewi dan Pak Budi. Cuma saya mau terima kasih sama Bapak Ibu dari pengusaha pabrik yang sudah taat untuk memenuhi ketentuan cukai. Terima kasih sudah menyumbang penerimaan negara yang akan dikembalikan lagi ke Kabupaten Purworejo biar lebih baik lagi. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah taat, dipertahankan dan jangan pernah mencoba-coba untuk membeli rokok ilegal karena itu akan membahayakan kesehatan Bapak Ibu dan akan merugikan penerimaan negara begitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk pendengar Irama FM dan juga pemirsa YouTube Pemkab Purworejo yang pada pagi siang hari ini sudah mengikuti acara Irama Live Talk yang digawangi oleh Kominfo Stasan di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini mendatangkan narasumber dari Bea Cukai Magelang, Ibu Dewi, Mbak Ayu dan juga Pak Budi, Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Dan kita akan kembali lagi membahas di perjumpaan kita yang akan datang, membahas tentang gempur rokok ilegal yang tidak henti-hentinya kita edukasi melalui Irama FM. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh kru. Terima kasih Mas Riyadi, Mas Panji, Mbak Ayu juga terima kasih. Dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk pendengar Irama FM. Semoga sukses hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ayu, Bu Dewi dan Pak Budi. Kita ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.